Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Budaya dan Indonesia, dua hal yang tidak bisa dipisahkan, Smart Listeners, di mana Indonesia kaya akan budayanya, kaya akan nilai-nilai tradisional yang salah satunya adalah tari-tarian. Selamat siang, selamat pagi untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di hari Sabtu ini. Tasya Rustama menemani Anda di kesempatan program Smart Community yang kita akan bahas di kesempatan kali ini komunitas yang erat hubungannya dengan tradisional dan juga hal-hal seputar budaya begitu ya, Smart Listeners, yang terus dilestarikan sampai dengan saat ini. Saya sudah kedatangan tamu dari komunitas tari tradisional Indonesia. Sudah ada Mbak Sulis, Mas Wisnu, dan juga Mbak Ayuna. Halo, selamat pagi. Pagi. Halo, pagi. Oke, ini sudah ada 3 tamu Smart Listeners di kesempatan kali ini. Saya mau berkenalan satu persatu. Boleh dong Mbak Sulis? Gimana kabarnya? Halo Kak, Alhamdulillah baik. Gimana nih? Kalau Makasih banget ya udah dikenalkan. udah mengundang kami di Smart FM. Ya bener nggak ya? Yes, benar. Mbak Sulis, boleh dong cerita di komunitas tari tradisional Indonesia ini namanya apa dan sebagai apa gitu di komunitas ini? Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Sulis, atau nama panjangnya Sulistiani. Penting apa nggak tahu deh ya. Nah, ini komunitas kami ini namanya Sucita Art Production gitu. Atau biasa juga yang mereka banyak yang mengenal Sucita Art gitu. Nah, aku di sini sebagai founder dan juga fasilitator. Terus, apa aku sekalian kenalin temanku? Apa nggak perlu? Apa kata Tasya aja nanti? Oke, nanti kita langsung ya, berarti langsung ke Mas Wisnu nih gitu. Terima kasih nih Mas Sulis. Langsung Mas Wisnu, di komunitas Sucita Art sebagai apa? Iya, aku di Sucita sebetulnya cuma member Kak Tasya, jadi aku sendiri baru join di 2022 kemarin. Kebetulan memang aku dan Sulis dan Ayuna kan emang berasal dari kampus yang sama, tapi waktu itu aku join belakangan karena memang baru ngeh bahwa mereka bikin komunitas ini dan ya udah ngontak Sulis dan ikut sampai sekarang sih gitu. Oke, baik. Dan ada yang manis juga nih, Smart Listeners, kalau misalnya Anda lihat gitu ya di YouTube channel kami, Mbak Ayuna. Halo, selamat pagi Mbak Ayuna. Halo, selamat pagi Kak Tasya. Selamat pagi semuanya. Iya, boleh dong cerita di komunitas Sucita Art ini sebagai apa sih? Halo, aku Ayuna Langit, biasa dipanggil Ayuna di Sucita Art. Aku sebenarnya cuma fasilitator yang membantu Mbak Sulis mengemban tugas-tugas di kelas, terutama aku fasilitator di kelas Tari Putri Jawa Tengah gitu. Oke, baik. Menarik ini. Karena kalau misalnya kita ngomongin komunitas tari atau sebuah community tari gitu ya, Mbak Sulis, Mas Wisnu, Mbak Ayuna, ini kan banyak gitu tari-tarian kan ya. Dan tadi Mbak Ayuna sempat mention ini bahwa spesialisnya di bidang tari Jawa klasik Jawa Tengah. Tengah. Klasik Iya, Jawa betul. Tengah. Oke, kita mau kenal lebih jauh nih Mbak Sulis, Mas Wisnu, Mbak Ayuna seputar Sucita Art. Boleh dong Mbak Sulis, sejak kapan sih didirikannya? Terus kenapa namanya Sucita Art gitu? Oke, terima kasih. Pertanyaannya seru ya. Sejak kapan didirikan? Sebenarnya kalau kayak semacam komunitasnya, Sucita Art itu sudah ada sejak tahun 2018. Tapi sebenarnya kami berkumpulnya itu udah lebih lama lagi gitu. Oke. Jadi kalau boleh cerita dulu nih, aku, Ayuna, dan beberapa teman-teman lain itu
kami tergabung di dalam sebuah komunitas tari yang ada di kampus. Lalu setelah lulus dari kampus, kami merasa, oh, kami harus membentuk suatu forum, suatu wadah yang kira-kira bisa apa ya, biar nari kita nggak berhenti, intinya gitu sih. Biar kita juga tetap bisa bersatu bersama-sama, menari bersama-sama, mengembangkan seni budaya, seperti itu. Akhirnya 2018 itu tercetuslah nih, bermula dari aku untuk yaudah nih kita bikin komunitas dinamain Sucita Art. Sebenarnya Sucita itu kan diambil dari bahasa Jawa kuno yang sebenarnya artinya itu kalau kita buka kamus bahasa Jawa kuno itu kebahagiaan, terus juga kebijaksanaan kalau nggak salah. Jadi sebuah kebahagiaan, rasa senang-senang. Kalau misalnya Kak Tasya dan juga teman-teman pendengar semua kan sering dengar nih sukacita, itu salah satu sumber bahasanya itu dari sucita gitu. Tapi meskipun kita bersukacita, bersenang-senang, kita juga harus tetap bijak, kita juga harus tetap bertanggung jawab seperti itu. Sebenarnya harapannya seperti itu sih dibangunnya sucita. Terus tadi apa ya? Oh ya, itu 2018 pertama dari komunitas perkumpulan-perkumpulan gitu bersama teman-teman. Lalu di 2000 berapa ya? 2021 kalau nggak salah, 2021 itu mulai kami mencoba membuka kelas tari. Awalnya karena masing-masing dari kami ini sering kali ada permintaan gini, mau dong belajar nari sama kamu gitu, sama Mbak Sulis misalnya kayak gitu. Terus kadang kan suka, loh aku nggak buka kelas gitu loh, terus kayak ya, tapi mau belajar. Akhirnya yaudah deh dicoba aja untuk pelan-pelan membuka kelas tari seperti itu Kak. Oh gitu, berarti dari awalnya ngumpul-ngumpul, terus mau tetap ngumpul begitu ya, tapi tetap mau menari juga, sambil dengan having fun, ya dibuatlah sebuah komunitas ini. Oke, tadi menarik, di 2021 ada kelasnya juga berarti ya? Betul. Oke, berarti terbuka juga untuk umum yang mungkin ingin tahu lebih lanjut seputar bagaimana tari-tari tradisional, itu bisa juga gabung di Sucita Art begitu ya Mbak Sulis? Betul banget, dan kebetulan kami untuk kelas tarinya ada beberapa macam ya, beberapa jenis ya. Aduh, aku lupa. Hitung aja coba. Kita hitung bersama-sama. Ada kelas Jawa Tengah. Pertama, tari klasik Jawa Tengah yang difasilitasi oleh Kak Ayuna. Lalu ada kelas tari klasik Yogyakarta. Itu saya sendiri. Terus ada kelas tari Bali. Itu ada teman kami juga. Namanya Kakaknya. Lalu ada kelas tari Betawi. Ini yang lagi baru-baru dibuka, ini kelas tari Betawi dan juga kelas tari anak-anak. Lalu supaya tidak, ini kelasnya tari putri semua, supaya tidak dianggap mendiskriminasi kaum putra, kami juga membuka kelas tari putra. Nah, karena kebetulan juga memang fasilitatornya saat ini yang tersedia untuk tari Jawa, makanya kami membuka untuk kelas tari putra, kami membuka kelasnya khusus tari Jawa klasik. Salah satu pesertanya yang join adalah Mas Wisnu. Oke, ini menarik nih, karena namanya tari-tarian kita selalu kenal mindsetnya itu pasti perempuan begitu ya Mbak Sulis ya, Mbak Ayuna ya. Tapi ini ada loh laki-laki seorang Mas Wisnu yang mau juga ikut dalam komunitas tari dan belajar bagaimana menari dan bahkan menyuarakan begitu ya, kalau ternyata tarian tradisional itu nggak cuma perempuan doang, tapi juga ada laki-laki. Mungkin Mas Wisnu boleh ya nanti sesi selanjutnya berbagi bersama dengan kami gimana sih pada awalnya hingga akhirnya tuh memutuskan oke, saya mau join di dalam komunitas ini, selain mungkin karena pertemanan yang asik kayaknya sih ya nih ya. Tapi juga bisa bareng-bareng untuk menari dan melestarikan tarian tradisional. Namun kita jeda dulu sejenak ya Mbak Sulis, Mas Wisnu dan Mbak Yuna. Smart listeners tetap bersama kami karena kami akan kembali untuk menyapa Anda. Masih bersama dengan komunitas Sucita Art Production. Ini adalah komunitas tari tradisional Indonesia yang kalau Anda kata Anda menarik minat Anda gitu ya, kayaknya nih saya butuh sesuatu komunitas yang di bidang budaya misal begitu ya, kemudian mau join, boleh ikuti terus perbincangannya, gimana sih caranya, boleh nggak sih join, nanti kita akan tanyakan sama Mbak Sulis, Mas Wisnu dan juga Mbak Ayuna. Namun kita jeda dulu sejenak, Smart Listeners tetap bersama kami dalam Smart Community.
Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart Listeners, Anda kembali bersama dengan kami dalam program Smart Community. Bersama dengan komunitas Sucita Art. Smart Listeners, ini seru banget karena ngomongin tari-tarian begitu ya, tradisional, yang kita tahu bahwa Indonesia tuh kaya banget, nggak cuma Jawa aja, tapi di Pulau Sumatera berbeda lagi nuansanya, di Pulau Kalimantan berbeda lagi, dan punya nuansa yang unik di masing-masing daerah dan juga kepulauan. Smart Listeners, untuk Anda mungkin yang ingin bergabung bersama dengan kami menyuarakan opini ataupun pertanyaan Anda seputar perbincangan kami di kesempatan kali ini, boleh 0812 11 12 959. Kami tunggu atensi dari Anda, nanti akan kami bacakan di sesi terakhir yang pastinya itu juga bisa menambah wawasan Anda lagi begitu ya, Smart Listeners. Masih bersama dengan Mbak Sulis, kemudian Mas Wisnu, dan juga Mbak Ayuna. Nah, tadi di sesi sebelumnya saya penasaran nih, dari berkumpulnya teman-teman satu universitas begitu ya, hingga punya ketertarikan yang sama di dalam dunia tari begitu, hingga sekarang menjadi sebuah komunitas. Mas Wisnu, sebagai laki-laki begitu kan, kalau kita ngomongin tari-tarian nih, kayaknya identiknya perempuan gitu, walaupun memang tahu ada tari-tarian yang ditarikan oleh laki-laki, saman begitu kan contohnya. Nah, tapi kok tertarik gitu untuk gabung di komunitas ini? Boleh dong ceritanya, silakan. Oke, sebetulnya aku tuh nari nggak baru kemarin ketika gabung di Sucita aja tahun 2022, tapi aku menari sejak kecil, mungkin sejak TK kali ya gitu, karena memang dulu aku masih generasi yang keluarga Jawa yang anak-anaknya diharuskan untuk menari semua, baik itu mau laki-laki mau perempuan harus belajar nari semua. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu memang di antara 7 orang bersepupu ini hanya saya yang lanjut dengan tari Jawa, yang lain pada mental-mental, ada yang kemudian belajar tari Bali, ada yang kemudian belajar jaipong, dan kalau yang cowok-cowok mungkin lebih nggak telaten kali ya, jadi akhirnya pretel aja seiring dengan berjalannya waktu. Nah, yang masih istiqomah di jalan tari Jawa ini hanya saya. Nah,
sampai akhirnya pentas di beberapa tempat, kemudian sampai saya pada titik di mana saya mau belajar tari yang tujuannya bukan untuk pentas, tapi lebih kepada untuk melengkapi proses saya belajar aja. Karena selama ini kan saya belajar pada banyak guru ya. Selama ini saya belajar tari pada banyak guru. Buat saya prosesnya jadi tidak berurut sebetulnya. Artinya sebagai seorang pembelajar tari, saya merasa bahwa banyak blank spot yang tidak terisi dengan sempurna di situ. Nah, blank spot itulah yang kemudian mau coba saya isi dengan bergabung dengan Mbak Sulis dan teman-teman lainnya di Sucita. Gitu sebetulnya ceritanya. Menarik ini, Mas Wisnu. Blank spot seperti apa yang dirasa bahwa ini kurang gitu? Misalnya secara teknik, jujur kalau misalnya saya ditanya ragam apa ya nyebutnya ya Lis ya, sekaran ya atau apa ya nyebutnya apa ya Lis? Motif gerak kali ya, kalau Motif satu gerak, gerak nah itu ya motif gerak. motif gerak misalnya motif gerak ini bisa saya mungkin kalau dengar istilahnya nggak langsung tahu tuh ini gerakinnya gimana, tapi kalau misalnya saya disuruh gerakin gitu, coba gerakin gitu, gini segala macam bisa. Tapi mungkin tahu satu gerakan ini namanya apa, istilah dalam tari Jawanya seperti apa, belum tentu ngerti. Makanya memang saya selalu nggak mau kalau harus diminta untuk ngajarin nari, karena saya nggak menguasai sebetulnya secara teori, secara teknik gitu, sebetulnya saya nggak menguasai gitu. Oh, baik-baik. Ini menarik nih, sudah di-mention sama Mas Wisnu soal istilah-istilah dan juga tekniknya begitu. Mbak Ayuna, katanya seorang fasilitator kan dari tari Jawa Tengah begitu ya, Mbak? Iya, betul, Tasya. Boleh dong mungkin berbagi bersama dengan kami, emang kalau misalnya tarian khususnya tarian di Jawa itu ada ya istilahnya masing-masing ya? Ada, kalau untuk motif tarian atau ragam gerak, memang sebenarnya ada nama-namanya, terus dan berfilosofi gitu kan. Sebenarnya aku juga seiring berjalannya waktu, tidak otodidak, tapi belajar dari pengalaman, belajar dari baca buku dari sharing juga Mas Wisnu dan Mbak Sulis, bahwa gerak ini tuh sebenarnya mengandung isyarat, mengartikan seperti ini, gerak ini tuh mengartikan seperti ini. Mungkin aku bisa contohin kali ya. Kalau misalkan gerak ulap-ulap, kalau di Jawa Tengah namanya ulap-ulap, itu mengisyaratkan bahwa kehidupan itu memang harus terus dipandang, maksudnya sinawang, sawang sinawang, gitu kan ya Mas Wisnu. Jadi emang memandang dari kejauhan atau dari kedekatan itu tetap harus dipandang gitu kan. Jadi ulap-ulap ini tuh mengartikan bahwa itu memandang sesuatu yang ada di depan. Seperti itu kata Tasya. Oke, baik. Berarti kalau misalnya kita tarian tradisional itu ya, kalau andai kata didalemin kembali, sebenarnya filosofinya tuh benar-benar dalam begitu ya Mbak Ayuna ya? Iya, betul. Bahkan mungkin di dalam satu tarian itu memang mengandung cerita, ada cerita dari dulu-dulunya, bahkan ada naskahnya juga. Biasanya sih sharingnya sama Mas Wisnu nih, kalau soal-soal yang tarian ada naskah-naskahnya, terus menceritakan tentang ini, memperagakan tentang ini. Adapun tarian, meskipun tarian cewek-cewek, perempuan-perempuan, itu juga pasangan, itu tuh menceritakan sesuatu, terus ada pasangan perempuan dan laki-laki itu juga menceritakan sesuatu dari naskah yang digerakkan atau representasikan melalui gerakan gitu. Menarik. Ini menarik banget. Saya baru tahu gitu karena kalau Anda kata sebagai orang awam sempat juga belajar nari gitu Mbak Sulis, Mas Wisnu, Mbak Ayuna. Tapi ketika masih kecil banget gitu kan, untuk mengisi waktu luang aja kali sebenarnya buat ibu saya gitu kan. Nah, di lesin tari, cuma nggak mendalami lagi ya sepemahamannya ya hanya gerakan gitu aja biasa begitu kan. Paling harus lebih jongkok nih gitu kan ya begitu kan. Nah, terus harus Jongkok gimana mungkin. dongkok ya dongkok nih harus ya itu sebatas itu saja tapi nggak paham bahwa ternyata tari-tarian itu terkhusus di Jawa tuh ada loh filosofinya. Nah kalau andai kata seperti itu apakah itu juga berlaku Mbak Sulis untuk tari-tarian lainnya, cerita-cerita itu dari Bali misal atau dari Betawinya gitu?
Iya, itu pasti ya Mbak ya. Kalau misalnya masing-masing tarian kita bisa itu bisa menceritakan sesuatu gitu. Tapi ada juga kadang kok tarian yang tidak bercerita gitu. Oke, kita bisa bilang Oh, misalnya kalau tadi pertanyaannya adakah tarian-tarian yang bercerita dari daerah lain selain Jawa? Ada, misalnya dari tari tari Betawi. Judulnya itu Tari Lenggang Nyai gitu. ya. Meskipun judulnya Lenggang Nyai itu bercerita tentang sejarahnya Nyai Dasima. Itu kan berangkat dari suatu cerita legenda masyarakat yang lalu diangkat menjadi tarian. Ada juga memang tarian-tarian yang tidak memiliki cerita apapun, tapi memiliki fungsi yang jelas, seperti tari pendet yang awalnya itu berasal dari tari persembahan gitu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu bertransformasi menjadi tarian hiburan gitu. Itu kalau di ini memang tidak ada cerita yang menceritakan sesuatu, tapi ada fungsi, ada makna di balik tariannya itu. Gitu. Wow, menarik, menarik. Mas Wis tuh di dalam komunitas ini belajar sejarah juga nggak sih? Jadinya kan jadi terbuka juga begitu Mas kan. Wisnu Agar, justru yang ngajarin kita. oh begitu. Menarik, menarik. Berarti obrolannya nggak cuma eh, soal tari ini, tari itu aja, tapi bagaimana menyelami sejarahnya juga begitu ya. Iya, benar-benar banget. Jadi, Luar biasa. mungkin aku harus ngelurusin ya. Jadi, kalau misalnya di Sucita itu, sistemnya bukan antara pelatih dan murid, tapi adalah fasilitator dan juga peserta, member gitu. Jadi, kami semua saling sharing gitu. Makanya tadi aku bilang ini justru Mas Wisnu, kita banyak belajar dari Mas Wisnu juga. Oke. Wah, menarik. Menarik banget ini. Kalau misalnya ngumpul-ngumpul biasanya di mana, Mbak Sulis? Di mana ya? Kita di mana, Mas? Di Depok. Ada namanya studio Putri Ayu. Kami minjem minjem studio di situ itu untuk tempat latihan kami. Setiap berapa minggu sekali kah atau gimana? Seminggu sekali, antara hari Sabtu atau hari Minggu. Oke, baik, baik. Menarik nih, Smart Listeners. Kalau Smart Listeners ada yang ingin join gitu, Mbak Sulis, apakah bisa? Bisa dong, bisa banget. Bisa langsung aja di apa sih namanya, lihat di Instagramnya Sucita. Itu nanti ada kontaknya, kontak apa sih, WhatsApp-nya. Ada juga link di situ, ada kami melalui apa ya, Linktree kalau nggak salah. Tapi di situ Mhm. ada kolom yang kira-kira daftar kelas tari. Itu diklik aja, diisi, nanti akan dihubungi oleh adminnya. Gitu sih. Setelah Oke, itu baru baik. nanti ikut aja, ikut latihan gitu. Ya ada ketentuan kan, ada Anggotanya sudah berapa, Mbak isian-isian. Sulis? Kenapa? Mhm. Anggotanya sudah berapa? Berapa ya? Jadi kalau dibilang berapa jumlahnya itu, kami gini nih, set, 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 apa ya, muter-muter. Jadi kayak ada yang datang dan ada yang pergi gitu. Jadi Oke. kalau saat ini mungkin sekitar ada 15 atau 20 ya, lupa, sekitar segitu. Antara segitu. Pokoknya sekitar segitu aja, datang dan pergi gitu. Narinya ketika latihan, apakah difokuskan, oke, di bulan ini kita belajar tari ini ya, atau di minggu depan baru kita, di bulan depan baru kita ganti gitu, atau gimana? Kami sistemnya satu semester, Kak. Jadi satu semester itu ditargetkan satu tarian gitu. Oh, Jadi setiap oke. semester kita belajar tari ini, dan masing-masing pilihan kelas tentu beda-beda kan. Nanti misalnya kelas kelas Bali belajar Panji Sumirang, nanti kelas Jawa Tengah belajar apa gitu. Itu satu semester ganti, satu semester ganti. Jadi bukan setiap bulan. Baik. Mas Wisnu, pernah perform nggak? Pernah apa? Perform? Perform sama Sucita maksudnya? Yes. Oh, ini kita uji pentas namanya Kak Tasya. Jadi nanti Oke. mungkin Mbak Suli bisa elaborate juga. Jadi kita setiap akhir semester gitu, kita dipaksa pentas sama Mbak Sulis, ditonton sama orang-orang. Itu aku udah ngalamin dua ya, Mbak Sulis ya, udah ngalamin dua kali ya. Dari 2022 tuh udah ngalamin dua kali. Ini mau masuk yang ketiga, apa namanya ya, kita untuk supaya membiasakan diri aja sama punya alasan untuk menghafal ya.
untuk menghafal, karena aku mungkin karena faktor U juga kali ya, udah susah tuh buat ngapalin gerak tuh. Oke. Iya ya. Kadang-kadang kan namanya urutannya gitu kan. Kalau misalnya nggak dihafal ya bisa ngaco gitu. Biasanya kalau ada tadi apa Mas Wisnu? Pentas, Uji pentas. uji pentas itu biasanya per kelompok kah atau sendiri-sendiri? Iya, per kelas ya Mbak Sulis, kita per kelas, per jenjang itu masing-masing diuji pentaskan sesuai dengan materi di kelasnya kita gitu. Baik. Tarian apa yang udah dikuasain Mas Wisnu? Aduh, kalau nguasain kayaknya enggak ya, karena kalau misalnya nanti mungkin pelatihnya nanya, coba tarian yang kemarin, insya Allah lupa sih. Tapi so far waktu pas tingkat dasar tuh kan saya dikasih tayungan, jadi itu semacam tarian untuk mengenalkan semua gerak dasar untuk tarian putra gaya Jogja. Itu yang waktu tingkat pertama. Yang kedua, waktu itu uji pentas yang kedua itu dapat tarian klono ya. Bener nggak sih Mbak Sulis? Klono halus, klono halus cangklek, udah itu sih, baru 2 itu. Perjalanan saya baru sampai situ. Lulus nggak nih Mbak Sulis? Alhamdulillah lulus. Waktu itu penilainya salah satunya Mbak Ayuna juga loh. Wow. Gimana nih Mbak Ayuna? Muridnya ya. Oke, baik. Smart listeners, kami akan kembali. Ini seru banget ngobrolin bareng dengan komunitas tari tradisional Indonesia, Sucipta Art, begitu ya. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Nah, mungkin Mbak Yuna sebagai apa sih fasilitator begitu ya, ada nggak sih kesulitannya untuk ngajarin mungkin teman-teman yang lain begitu. Mungkin sharingnya kami nantikan untuk sesi selanjutnya begitu ya. Smart listeners, tetap bersama dengan kami karena Smart Community masih akan terus menemani aktivitas libur Anda di hari Sabtu ini. Dan mungkin untuk Anda yang ingin ikut dalam perbincangan ini lewat komentar ataupun pertanyaan, boleh kami tunggu di 0812 11 12 959. Cantumkan nama Anda, kemudian domisili dan pertanyaan ataupun opini Anda. Kami akan kembali untuk satu sesi selanjutnya. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community
menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam Smart Community. Saya ingin menyapa Anda dimanapun Anda berada, terutama di 10 kota jaringan Smart FM Network, Jakarta, Yogyakarta, untuk Anda yang ada di Surabaya, kemudian Medan, Pekanbaru, Palembang, untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, dan juga Banjarmasin. Selamat pagi di hari Sabtu ini. Oh ya, kami juga ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Dan selamat berlibur juga karena sudah melewati libur panjang dari hari Kamis kemarin, begitu Smart Listeners. Namun kami akan terus menemani aktivitas Anda bersama dengan komunitas Sucita Art. Ini adalah komunitas tari tradisional Indonesia. Anda boleh bergabung di 0812 11 12 959. Sudah ada Mbak Sulis, beliau adalah founder dan juga fasilitator di komunitas ini. Kemudian Mas Wisnu, yang anggota bergabung di tahun 2022 ya Mas ya. Dan ada juga Mbak Ayuna. Di kesempatan kali ini beliau adalah salah satu fasilitator. Katanya adalah fasilitator dari tari Jawa Tengah begitu ya Mbak Ayuna ya. Ceritanya dong boleh, tantangannya mungkin ya sebagai fasilitator. Oke, Gimana? kalau aku cerita tentang tantangan dulu kali ya. Kalau tantangan sebagai fasilitator itu pasti ada. Kadang gemes ya kalau murid-muridnya nih kayak Mas Wisnu susah menghafal gitu. Karena Gemes wajahnya begitu kan? Apa gemes apanya nih? iya, betul. Soalnya kan setiap pertemuan itu kan pasti aku punya target. Mulai dari target hari ini, misalkan pertemuan hari ini tuh harus sampai di gerakan ini gitu kan. Tapi kalau misalkan kadang muridnya atau pesertanya atau membernya susah menghafal, itu juga kadang bikin gemes ya. Jadi Oke. kalau dari aku sebagai sisi fasilitator, mungkin nggak ada tekanan atau pressure ke mereka enggak, tapi lebih ke motivasi atau misalkan apa ya namanya dibikin enjoy di kelas karena gimana pun juga aku juga pernah merasakan jadi murid kalau misalkan fasilitator atau teachernya galak terus habis itu nggak enjoy marah-marah itu pasti betul akan sulit menerima materi yang dikasih oleh teacher atau fasilitatornya. Makanya aku juga bisa ngerasain aku jadi murid itu kalau teachernya seperti ini nggak enak. Nah, sebagai fasilitator mungkin lebih ke bikin enjoy kelasnya, bikin nyaman gimana melihat situasi kondisi, oh anak-anak ini kayaknya lagi nggak mood nih, gimana caranya biar aku bikin ngasih materinya itu mudah untuk diterima gitu. Atau misalkan muridnya sedikit gitu, tapi tetap aku ada target. Misalkan hari ini cuman 2 murid aja, tapi tetap berjalan materinya. Walaupun minggu depannya akan diulang lagi gitu. Terus aku bilang, minggu depan harus hafal ya. Kalau nggak hafal akan kena denda. Mungkin gitu dendanya paling nyanyi atau misalkan jajanin teman-temannya atau misalkan nari sendiri. Mungkin lebih itu kan, karena mereka enjoy. Terus harus percaya diri juga gitu sih. Kalau tantangan di kelas aku seperti itu. Mbak Yuna sendiri udah bergelut di apa ya dunia tari ini begitu ya? Sudah sejak kapan? Mungkin kalau aku nggak salah ingat di umur 3 atau 2,5 tahun ya. Dulu aku ingatnya nari bondan yang suka bawa-bawa boneka. Jadi kalau ada gending-gending Jawa itu langsung kayak mau nari gitu. Tapi begitu mamaku ngelihat aku ada passion ke sana langsung dilarikan ke sanggar gitu sih. Oh, baik. Wah, menarik. Ini Mbak Sulis, tapi ada nggak sih sesuatu hal yang mengikat gitu mungkin ya dari anggota-anggotanya? Karena kan tadi Mbak Yuna cerita nih, ya ada 2 murid aja juga tetap jalan gitu. Mengikat gimana nih maksudnya? Mengikatnya buat Maksudnya biar mereka tuh tetap mau latihan, tetap berkumpul kayak gitu. oh seperti itu. Mungkin itu nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ke Mas Wisnu ya, karena kan kenapa nih masih mau latihan nih? Tapi kalau dari kami memang yang seperti tadi Kak Ayuna bilang, kalau misalnya kami berusaha untuk memotivasi peserta untuk ayo yuk pokoknya tetap
latihan semangat gitu, karena nanti kita sekian kali pertemuan lagi, kita udah harus jejak lampah nih, seperti yang tadi diceritain Mas Wisnu tuh, dibilang uji pentas, itu kami menyebutnya jejak lampah gitu, kami harus pentas, kita harus bagus karena nanti ditonton sama banyak orang dan sebagainya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang saya sih melihatnya apa ya, rasa persahabatan gitu loh, maksudnya dari masing-masing peserta yang tadinya tuh nggak kenal, saling nggak kenal, lalu mereka kenal, terus mereka malah bisa jadi temen nongkrong bareng, temen jalan-jalan bareng. Nah itu tuh kadang alasan teman-teman itu yang jadi pokoknya mau tetap nari karena ya biar ketemu teman, biar bisa ngobrol gitu sampai sambil ya tetap menari itu sih. Lalu ada juga mungkin beberapa teman-teman yang ingin nantinya bisa tampil-tampil perform di luar perform wajib kita, seperti yang tadi kami sebutkan jejak lampah, itu misalnya kami ada panggilan untuk menari di acara pernikahan orang atau di event-event tertentu gitu. Untuk teman-teman yang nanti kira-kira sudah bisa memenuhi kualifikasi dan memang kesempatannya itu ada, kami akan mengajak gitu. Itu berapa hal ya? Tadi tiga hal ya. Jadi target, persahabatan, dan juga ingin bisa Lebih keluar grow gitu, ingin begitu ya. bisa Keluar. ngejob, bukan ngejob, ingin bisa tampil di depan banyak orang. Baik, aku ke Mbak Ayuna lagi ya. Mbak Ayuna, penasaran nih ketika ngajar begitu kan, gimana feel-nya atau rasanya ketika ada murid yang bisa, terus juga mungkin lancar begitu, dan mudah mengingat gerakan, mungkin seperti Mas Wisnu, mungkin silakan Mbak Ayuna. Oke, kalau apa tadi Kak Tasya bilang kan bagaimana menyikapi kelas di kelas aku gitu. Untungnya di kelas aku itu ada yang ambisius. Jadi paling Oke. tidak eh, ada satu murid yang ambi itu akan menyamaratakan, jadi kayak ke trigger gitu kan. Ambi nih, ayo dong latihan, jangan istirahat terus, ayo latihan. Padahal juga belum waktunya istirahat, kayak kak capek gitu. Enggak, harus latihan dulu baru nanti dikasih istirahat gitu kan. Jadi ayo latihan dulu biar nambah, biar kita tuh nanti di akhir sesi masih bisa leha-leha, karena kan di uji pentas, di jejak lampah itu nggak cuma menghafal tarian aja, tapi mereka juga ada pola lantainya, perpindahan gerak antara teman yang satu dengan teman yang lain. Jadi semakin banyak PR-nya yang harus dikerjakan oleh teman-teman satu kelompok gitu kan. Harus kompak, habis itu saling menghafal, mengingatkan. Sebenarnya di kelas itu ada keterikatan emosional dan ada keterikatan bahwa satu gerakan yang salah itu akan membuat kelompoknya terlihat jelek, mungkin seperti itu. Makanya aku memotivasi teman-teman di kelasku atau teman-teman yang lain, kalau kalian satu jelek, itu akan kena imbasnya di teman-teman yang lain. Kasihan temannya yang satu udah benar-benar menghafal, yang satu masih yang antar aja gitu. Nggak boleh yang kayak gitu, namanya kita itu satu tim, nari satu tim. Ini narinya bukan individu. Kalau narinya individu, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau narinya satu tim, harus menyamakan rasa, menyamakan gerak, menyamakan irama juga. Makanya kalau di tarian itu kan ada 3 unsur. Mungkin yang sering kita kenal 3 unsur: wiraga, wirama, dan wirasa. Kenapa ada gerakan yang harus sama? Kenapa ada rasa yang harus sama? Kenapa ada irama, ketukan musik yang harus sama? Karena memang suatu pertunjukan itu kan dinikmati. Kalau tidak sama, kalau misalkan ketukannya seperti ini, gerakannya ini, mungkin penonton awam akan, oh biasa aja. Tapi bagi yang kami atau fasilitator yang menilai itu kan, apa ya itu gerakannya kok jadi ke sana gitu. Tapi kadang teman-temannya saling menutupi untuk kayak pakai lirikan mata mungkin ya. Jadi kayak mata elang kita ajarin. Kalau nggak hafal mata elang, tetap senyum gitu. Jadi jangan kelihatan salah. Sebenarnya apa ya, nggak cuma menghafal tarian aja, tapi yaitu menurut aku keterikatan emosional antara aku dan teman-teman satu dan teman-teman yang lainnya menghasilkan emosi yang sama, menghasilkan tarian yang enak ditampilkan, rasanya yang tersalurkan oleh penonton. Oleh sebab itu makanya harus kompak gitu sih Kak.
Oke, wow. Iya ya, karena pernah juga gitu kan, kalau misalnya ada yang lupa atau salah, ya satu kelompok yang kena, makanya terus apa pintar-pintar untuk menghafal begitu ya, Mbak Ayuna. Oke, saya ke Mbak Iya. Sulis lagi. Udah pernah ini nggak perform gitu di mana Mbak Sulis untuk bareng bersama dengan komunitas Sucitaan? Aku sempat kemute tadi. Oke, untuk Sucita ya, Sucita itu memang di awal, aduh aku lupa ya datanya, performnya di mana aja. Tapi kami pernah juga tuh perform untuk apa ini ya, Ayuna yang persiapan rumah sakit UI itu ya, rapat persiapan atau Oh, apa iya. itu, itu Seminar. pertama kali ya. Pertama Iya, kali kami menggunakan nama Sucita. Itu di UI. tari renggong manis. Iya Tari betul Betawi tadi. malah. Iya. Tapi lupa itu eventnya apa. Pokoknya di UI aja. Persiapan pembentukan rumah sakit UI kalau nggak salah itu. Lalu juga kalau misalnya saat ini nanti yang akan datang kali ya, kalau aku boleh cerita, nanti tanggal 6 dan tanggal 8 Juli itu kami akan tampil di acara upacara adat Serentahun di daerah Kuningan gitu. Jawa Oke. Barat. Jawa Barat. Lalu kemungkinan itu nanti ini masih sebenarnya masih 50-50 ya. Ada dua agenda lagi di bulan Juli dan juga bulan Agustus di suatu kampus ingin mereka mengadakan acara pertukaran pelajar lalu ingin mengundang kami sebagai salah satu penampil juga. Tapi karena ini belum pasti jadi aku belum berani spill kampusnya apa dan acaranya Oke. apa. Lalu juga ada suatu komunitas juga yang mengajak kami kolaborasi untuk mengadakan suatu pertunjukan di sebuah gedung. Tapi lagi-lagi karena ini belum fix banget, belum pasti, jadi aku belum berani untuk spill lebih lanjut gitu. Mention nama-nama Oke, mereka belum berani gitu. Itu sih. baik, baik. Berarti nggak cuma ngumpul-ngumpul atau belajar tari aja, tapi juga bisa perform bersama begitu ya, Mbak Sulis Iya, ya? betul banget. Tuh. Oke, ada batasan usia kah untuk ikut serta dalam komunitas ini? Kalau untuk sebenarnya di awal itu kami membuka kelas hanya untuk remaja dan dewasa ya. Itu sekitar mungkin kalau batasan usia ya kurang lebih usia-usia teman-teman SMP ya. SMP itu berapa ya? 15 tahun Iya, mungkin. 15 tahun 15. sampai umurnya terserah sampai selagi masih bisa menari itu diizinkan. Tapi karena sekarang kami sudah membuka kelas untuk anak-anak juga, kami menyediakan untuk teman-teman kecil yang masih berumur 4 tahun, silahkan bergabung. Nanti ada kelas khusus anak-anak, tariannya juga lucu-lucu gitu. Nanti kalau untuk yang dewasa baru masuk ke kelas-kelas teknik, kelas-kelas pembagian kelas di Jawa Tengah, Betawi, Yogyakarta gitu dan sebagainya. Jadi untuk segala Oke, usia nih. baik. Untuk segala usia bisa bergabung ya. Baik, Mas Wisnu, izin dong, saya mau tanya lagi. Kalau kan tadi sempat cerita ya, sempat belajar di beberapa guru gitu. Ada nggak sih perbedaannya ketika belajar bersama dengan guru di yang khusus gitu, dengan bersama dengan teman-teman di komunitas ini? Halo Mas Wisnu, bisa diterima suara saya dengan baik? Pertanyaannya tadi agak putus-putus, Kak Tasya boleh diulang, sorry. Oke, kan tadi sempat cerita ya, pernah juga belajar di bersama dengan guru gitu. Nah, ada nggak sih perbedaannya ketika belajar dengan guru yang khusus gitu, dengan bersama dengan teman-teman di komunitas Sucita Art? Oh banget, bedanya sangat sangat besar ya. Jadi dari sisi yang paling mendasar Peres nih aja. Mbak Sulis. Enggak peres beneran. Minta nilai A. Mbak Sulis juga tahu. Ya Mbak Sulis juga tahu. Jadi aku bermula dari belajar itu selalu gaya Solo dan gaya Mangkunegaran karena memang keluargaku berasal dari situ. Tapi kemudian ketika aku gabung ke Sucita, ini memang pertama kalinya aku akhirnya secara serius mempelajari tari Jawa gaya Jogja dan itu pun meskipun aku sudah punya basic menari sama sekali bukan berarti bahwa tidak ada kesulitan, itu sulit banget karena kayak nge-switch dari gaya A ke gaya B dan itu memang effortnya luar biasa sampai hari ini pun aku masih terengah-engah mengejar itu karena mungkin teman-teman yang lain di kelasku
mereka betul-betul datang tanpa ada background tari Jawa sebelumnya, sehingga mungkin secara penyerapan lebih mudah dibandingkan aku yang sudah ada basic gaya itu, sehingga ketika harus pindah ke gaya Jogja memang setengah mati tuh Kak Tasya waktu itu. Terus di luar itu, aku setuju banget fasilitatornya Sucita, terutama yang fasil yang di kelasku itu memang apa ya, yang ngemong aja sama kita semua. Artinya sangat berbeda dengan ketika aku dengan guru-guru yang salah satu dan salah dua di antaranya mungkin Mbak Sulis tahu. Eh, tentu saja cara penyampaian materinya sangat berbeda, lebih kepada antar teman aja share gitu, dan ya itu memang somehow memudahkan prosesku sih gitu Kak Tasya. Baik, oke. Menarik ya mendengar cerita dari Mas Wisnu, Mas Sulis, dan juga Mbak Ayuna. Smart listener, semoga dengan cerita ini bisa terbuka begitu ya cakrawala kita dan juga informasi kita seputar tarian tradisional. Ternyata ada loh kawan-kawan dan juga teman-teman yang memang concern di sana, yang suka begitu untuk menari, dan juga ini otomatis juga bisa melestarikan tarian tradisional di Indonesia, dan otomatis imbasnya juga kepada pelestarian budaya begitu ya Smart Listeners. Kami masih akan terus menemani aktivitas Anda, namun untuk satu sesi terakhir silakan dimanfaatkan. Masih dalam program Smart Community, kami akan kembali. Smart Listeners tetap bersama dengan kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Satu sesi terakhir Smart Listeners dalam Smart Community, silakan dimanfaatkan di kesempatan kali ini 0812 11 12 959 untuk Anda mungkin yang ingin lebih mengenal komunitas Sucita Art. Untuk Anda terutama yang berada di daerah Depok begitu ya, yang mungkin dekat sekali dengan domisili di mana komunitas Sucita Art ini berada, Anda yang ingin bergabung, boleh. Nanti akan saya tanyakan lagi begitu, dan juga mungkin boleh Mbak Sulis untuk share gimana caranya, adakah persyaratannya kalau untuk bergabung di komunitas Sucita Art begitu, atau apakah tadi harus punya background kah, atau sebenarnya semua orang bisa bergabung begitu ya. Nah, Smart Listeners, di kesempatan kali ini juga mungkin saya mau bertanya lagi nih, Mbak Sulis. Ketika kita menari begitu ya, ketika menari dan
mempelajari tarian-tarian ini, eh, adakah perbedaan gitu dari satu tarian tadi kan ada yang kelas Jawa Tengah, ada yang Jogja, Bali. Adakah perbedaannya, feel-nya kah atau gimana? Oke, menarik banget nih. Perbedaan ya, itu pasti banget. Ada bedanya ya masing-masing daerah. Bahkan untuk tari Jawa aja, kalau misalnya kita bilang, oh belajar nari Jawa gitu, sering kan dapat pertanyaan Jawa gaya apa nih? Bahkan makanya kenapa di Sucita itu ada Jawa Tengah, khusus Jawa Tengah ada Yogyakarta, meskipun sama-sama Jawa gitu. Perbedaannya biasanya ada di bentuk gerak. Bentuk gerak itu Oke. misalnya posisi tangan gitu. Kalau misalnya Jawa Tengah itu misalnya kalau gaya Surakarta itu agak sorry, ini bukan benar ya, ini harusnya di perut. Misalnya agak begini. Gini. Benar kan ya Yun ya? Kak Yuna. Misalnya gini. Sedangkan kalau Jogja, Jogja itu lebih begini gitu. Itu perbedaan simple. Lalu perbedaan-perbedaan lainnya tentu ada ya. Kalau itu yang sama-sama Jawa. Lalu kalau di tari-tari Betawi, Bali, itu pasti juga banyak perbedaannya tuh semakin banyak lagi dan itu biasanya biasanya mereka lebih ritmis, lebih dinamis. Nah, kenapa nih kami kok mungkin aku sekalian cerita kenapa kami kok membagi-baginya. Jadi supaya teman-teman yang bergabung dengan Sucita itu fokus dulu nih ke satu materi karena kami targetnya adalah 3 tahun, sorry 3 tahun alias 6 semester gitu. Jadi misalnya nanti sudah di Jawa Tengah 6 semester baru boleh pindah lagi kemana. Oke. Jadi tidak bisa misalnya aku mau belajar nari hari ini aku mau belajar Jogja, besok aku mau belajar Solo, belajar Betawi atau belajar Bali itu tidak bisa. Itu harus berproses terlebih dahulu. Namun agak berbeda dengan kelas anak-anak. Kalau kelas anak-anak kami mengatakannya kelas tari Nusantara karena memang yang kami pelajari, yang kami berikan untuk teman-teman kecil itu berbagai tarian, tidak per kelompok harus Jogja, Jawa Tengah, Betawi, Bali itu tidak karena teman-teman kecil ini memang kami biarkan untuk mereka mengeksplorasi tubuhnya dulu, merasakan kenyamanan diri mereka, kira-kira lebih suka yang mana sih? Karena kita mungkin sama-sama tahu bahwa teman-teman kecil itu seringkali mereka tidak paham apa yang mereka mau gitu. Jadi mereka mencoba aja. Sedangkan kalau misalnya sudah dewasa, mereka diberi pengertian, penjelasan gitu, mereka sudah bisa lebih bisa menerima gitu. Baik. Oke, sisa beberapa menit ini terakhir, mungkin boleh pandangannya begitu ya, di tengah gempuran mungkin tari-tarian modern begitu ya, Mbak Sulis, Mas Wisnu, Mbak Ina, seperti kita tahu kan, ada gempuran K-pop gitu kan, orang pada seneng nih untuk nari-nari gaya-gaya K-pop gitu. Apa harapannya sebagai seorang yang concern di bidang tari-tarian, terutama tarian tradisional? Mungkin boleh di Mbak Sulis, silakan. Oke, dari aku. Harapanku mungkin kalau kita bilang tetap lestari, ya itu pasti ya. Tapi kalau kita bilang jangan sampai ada tarian lain yang masuk, itu kayaknya nggak mungkin ya. Jadi harapanku kita bisa tari-tari yang sudah kita miliki, maksudnya yang memang kita biasa bilang tari tradisi, itu bisa berelaborasi bersama kesenian-kesenian yang muncul dari luar gitu sehingga masing-masing sama-sama berkembang, tidak ada yang punah, tapi tidak ada juga yang apa ya, tidak ada yang punah tapi tidak ada saling menyerang gitu. Semoga dimengerti ya. Baik. Oke, Mas Wisnu, boleh dong pandangannya, silakan. Oke, aku sih sebetulnya tidak pernah khawatir dengan apa namanya berbagai budaya pop ataupun kesenian mancanegara yang masuk ke kita. Justru itu sebetulnya memperkaya ya, bisa bisa menggairahkan denyut kehidupan kesenian di Indonesia sendiri. Tapi balik lagi, sebetulnya alangkah baiknya kalau kita mengenal, mau belajar, dan mau berproses mencintai kesenian tradisi akar kita dulu deh. Akar kita dulu untuk kemudian baru berangkat ke yang lain-lain. Karena bagaimanapun saya melihat bahwa seni apa tari terutama tari tradisi di Nusantara daerah manapun itu sebetulnya kan cerminan dari identitas dari daerah yang memproduksi itu. Di situ ada wisdomnya, di situ ada filosofinya, di situ ada pelajaran tentang bagaimana membangun mental kita sebagai orang dari daerah itu.
Nah, itu sebetulnya yang memang harus disadari dan mulai coba dipraktikkan pelan-pelan, karena kalau bukan kita, emangnya kita mau pasrah-pasrah aja nih. Misalnya sekarang orang Jepang jago nari, Jawa misalnya orang bule bisa. Itu sesuatu yang contoh yang sangat deket, miris gitu, tapi di satu sisi ya gimana lagi, soalnya kitanya aja penghargaan terhadap seni tradisi masih masih ya udah cukup bagus, tapi belum belum sampai pada taraf yang oke banget gitu. Nah, itu yang mungkin aku dan teman-teman di Sucita berusaha untuk gaungkan juga, bahwa berlatih seni tradisi tuh bisa fun juga kok gitu. Yang penting kita mau dulu gitu. Bekalnya itu mau dulu gitu. Mbak Ayuna, silakan. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya eh, itu nggak masalah mereka mau belajar tari K-pop, mau belajar tarian apapun. Percaya atau nggak percaya, didasari bahwa suka sama tari tradisional, mengenal Indonesia, misalkan mereka ke suatu tempat, pasti akan ada tari tradisional, pasti akan ada budaya, balik lagi ke budayanya masing-masing. Seperti yang Mas Wisnu dan Mbak Sulis bilang gitu kan, pada akhirnya jangan pernah meleburkan budaya sendiri, tapi kalau bisa bersatu lebih bagus gitu kan. Jangan sampai terlambat menyadari nanti kebakaran jenggot ketika salah satu negara atau seseorang yang dari mancanegara bisa bermain musik tradisional, menarikan tari tradisional, baru kok mereka bisa ya? Loh, kenapa kalian nggak bisa? Padahal kita itu yang punya kita sendiri, bukan mereka gitu kan. Aku pun sempat misi budaya ke Ceko, itu kan juga salah satu mengenalkan tari tradisional, bahwa mereka juga amazed sama tari tradisional yang ternyata Indonesia itu punya banyak ragam tari tradisional yang indah gitu kan. Mereka juga ini musiknya seperti ini, kostumnya seperti ini gitu kan. Mereka mengenal, mereka mencintai, kenapa kita nggak bisa gitu. Kita jalan beriringan aja lah untuk kaum muda, kaum milenial, Gen Z gitu kan. Buka matanya, buka sedikit untuk tari tradisional masuk ke hati kita dulu gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sulis, Mas Wisnu, dan Mbak Ayuna. Boleh Mbak Sulis sedikit lagi gimana caranya untuk bergabung begitu ya di komunitas ini? Silakan. Di-unmute dulu, boleh? Harus diingatkan untuk unmute. Oke, untuk teman-teman yang ingin pendengar setia apa nih Smart FM ya? Smart listeners. Smart listeners. Kalau ada yang mau bergabung dengan Sucita Art, ini bisa aku menyarankan untuk orang-orang yang berada di sekitaran Depok, Jawa Barat. Kenapa? Supaya tidak jauh-jauh gitu. Meskipun ada teman-teman kita yang juga dari Jakarta, ya nggak apa-apa, dari Jakarta, Bogor, sekitaran Depok. Caranya gimana? Langsung aja lihat di Instagramnya Sucita, akunnya SUCITTA.ART, jadi Sucita Art, sucita.art di Instagram, lalu lihat linknya Sucita, klik aja, cari kolom daftar kelas tari. Lalu klik, isi, dan juga ikutin petunjuk yang ada di situ. Nanti adminnya Sucita akan menghubungi teman-teman sekalian. Dan lalu lanjut aja, silahkan bergabung. Gitu, gampang kan? Mudah sekali, dan semoga bisa terus lestari begitu ya tari tradisi tradisional Indonesia lewat teman-teman di Sucita Art. Terima kasih Mbak Sulis, Mas Wisnu, dan Mbak Ayuna. Dan terima kasih juga Smart Listeners yang sudah bergabung bersama dengan kami, baik itu di radio terestrial maupun di YouTube channel kami ataupun di Spotify. Ini di akhir dari perbincangan kami dalam Smart Community di kesempatan kali ini. Saya Tasya Rustama, Mbak Sulis, dan Mas Wisnu, juga Mbak Ayuna. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.